Salam Guru Penggerak. Selamat datang pada aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD kami, SD Betani. Aksi nyata ini diadakan di SD Betani pada tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, calon guru penggerak Angkatan 7, Kiki Kurniawati dan Ririn Utari. Adapun kegiatan ini diikuti oleh 22 rekan guru. Pada modul 1.4, kami belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang sengaja dibuat untuk membuat lingkungan belajar yang positif, sehingga anak-anak dapat tumbuh pada tempat persemaian yang baik. G, 1. Greet other first. Hello. 2. Get along with everyone. 3. Guide others. And the last one, 4. Give polite response. Thank you. Thank you. Mari kita lihat rancangan tindak lanjut aksi nyata 1.4 yang sebelumnya saya buat. Yang pertama, latar belakang. Kelas-kelas di sekolah saya belum memiliki keyakinan kelas yang tertempel dan disepakati oleh guru dan murid. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang keyakinan kelas. Yang selanjutnya, tujuan dari aksi nyata kali ini adalah anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah dan dapat mengikuti tahapan pembuatan keyakinan kelas dan mematuhinya. Tolok ukur tercapainya aksi nyata 1.4 ini adalah 1. Tertempelnya semua keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, keberhasilan perubahan kelas melalui wawancara dengan guru. Aksi nyata modul 1.4 dapat dikatakan berhasil dikarenakan kami mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, yaitu kerjasama kepala sekolah, murid, wali kelas, dan juga rekan guru, serta keadaan kelas dan lingkungan sekolah yang memadai dan fasilitas-fasilitas lainnya yang membantu kami untuk dapat mencapai aksi nyata 1.4. Lini masa tindakan yang kami lakukan yaitu kami berdiskusi antar CGP, saya dengan Bu Ririn, lalu kami merancang penerapan disiplin positif di kelas masing-masing. Setelah itu kami berdiskusi dengan kepala sekolah tentang penerapan aksi nyata, dan yang keempat, eksekusi aksi nyata kepada rekan guru di sekolah. Berikut aksi nyata dari kegiatan modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Rapat yang sia-sia Tuhan, tetapi kami ingin agar ini berdampak bagi setiap kami dan memberkati sekolah ini bahkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam guru penggerak. Tergerak. Ini tergerak dulu ya teman-teman dari dalam. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya teman-teman. Oke, kita coba. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya teman-teman. Iya. Oke. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Teman-teman, di dalam kurun waktu
nanti 2 jam ini kita akan padatkan segala sesuatu yang bisa kita pelajari dalam waktu singkat. Semoga ini nanti bermanfaat bagi teman-teman secara pribadi sebagai seorang guru, panggilan teman-teman sebagai seorang guru, dan juga untuk sekolah kita, dan mungkin nanti lebih besar lagi untuk bangsa kita, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan dulu bahasan kita pada siang hari ini teman-teman. Ada yang namanya budaya positif. Budaya positif ini akan mencakup 6 hal ini, dan 6 hal ini akan nanti kami paparkan. Saya akan nanti memaparkan nomor 1 sampai dengan nomor 3, dan Miss Lin akan melanjutkan nomor 4 sampai dengan nomor 6. Jadi di sini merupakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita perlu tahu bahwa ternyata budaya positif itu sangat penting, dan itu tidak hanya membentuk karakter anak, tetapi juga karakter sekolah, termasuk kita sebagai teman-teman. Saya ingin memperkenalkan dulu dari filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantoro. Ada Mr. Kriswantoro di sini, tapi kita belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, sama-sama pendidik ya. Nah, di sini teman-teman ada 3 hal yang saya ambil untuk nantinya teman-teman juga bisa pelajari. Yang pertama, KHJ itu memiliki filosofi bahwa pendidikan itu harus menuntun. Menuntun artinya kita harus menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga anggota masyarakat. Beliau menggunakan sistem Among yang kita ketahui. Ya, itu semua kita ketahui bahwa bagaimana kalau kita itu di depan sebagai seorang pemimpin itu bagaimana, ketika kita berada di tengah memberikan dukungan itu bagaimana, dan ketika kita di belakang apa yang harus kita lakukan, itu yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk kita dapat menuntun. Segala kodrat itu maksudnya apa? Anak-anak itu sudah memiliki potensi. Anak-anak itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro tidak seperti kertas putih. Kalau dulu ada kata tabula rasa, yaitu artinya anak itu seperti kertas putih sehingga guru perlu menulis. Sekarang itu bukan seperti itu, tetapi anak-anak itu sudah memiliki tulisan yang kurang jelas di dalam kodrat mereka. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu menebalkannya, perlu menuntun mereka, perlu melakukan sesuatu sesuai dengan kodrat mereka, bukan kodrat yang kita harapkan. Lalu yang kedua teman-teman, berpihak pada murid. Nah ini satu kata yang memang harus menggugah kita semua gitu ya sebagai seorang guru, bahwa terkadang kita lupa bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Artinya murid itu menjadi satu-satunya fokus kita pada pendidikan, bukan pada kurikulum, bukan pada bagaimana sekolah itu dijalankan, tetapi kepada anak itu sendiri. Dan murid di sini itu memiliki kodrat bermain dan merdeka, yang kadang kita lupakan bahwa mereka kodratnya masih bermain. Kita terkadang meminta mereka untuk berada di satu lingkungan formal sehingga mereka harus mengikuti segala bentuk sistem ini. Tetapi kita perlu tahu bahwa murid itu kodratnya masih bermain dan juga merdeka. Yang selanjutnya, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Benih-benih kebudayaan artinya pembiasaan baik. Makanya itu kita berbicara tentang budaya positif, karena kita perlu ada pembiasaan baik di sekolah itu. Nah, kita ini siapa? Kita itu petani kehidupan. Jadi kalau anak-anak di sekolah ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan kita ini petani kehidupannya. Jadi kita memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya untuk bekerja, tetapi untuk menuntun mereka agar mereka berbuat sesuai apa kodrat mereka. Kalau benihnya itu jagung, ya kita harus meminta nantinya kita akan merawat mereka untuk nanti menjadi tanaman jagung yang terbaik. Kalau dia padi, ya kita harus menuntun mereka sampai nanti akhirnya mereka menjadi padi. Nah, itu filosofi dari KHD teman-teman untuk menjadi landasan kita mengapa kita belajar tentang budaya positif siang hari ini. Yang selanjutnya teman-teman, ini yang ingin saya berikan di yang pertama, yaitu kita belajar tentang disiplin positif dan juga kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, saya ingin teman-teman melakukan sesuatu. Nah, ini cobalah buka. Ini saya pernah melakukan ini bersama dengan Miss Denny. Ini saya ingin teman-teman bekerja in pairs begitu, berpasangan. Jadi Anda adalah A, ya ditentukan dulu teman-teman kira-kira mau sama siapa ini gitu yang nyaman. Om Mr. Sulis mungkin bisa bersama dengan Mr. Sentri, Mr. Sulis bersama dengan Mr. Bian, ya agar nyaman. Iya, oke boleh. Iya, ya boleh. Bisa boleh teman-teman. Iya. Jadi
adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan teman-teman, ya teman A. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan teman-teman. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda, begitu ya. Tugas rekan Anda B, ini teman satunya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Boleh mengintimidasi, memarahi, dengan kekuatan fisik boleh, ataupun dengan lain-lainnya. Oke, kita akan mencoba selama kurang lebih 30 detik ya teman-teman, 30 detik saja. Apakah teman-teman berhasil? Oke, yang menjadi A, apakah berhasil membuka? Teman-teman B, apakah berhasil membuka? Silakan Boleh merayu dengan berbagai cara, pokoknya tangannya mau dibuka. Ayo. Dipaksa juga boleh, bagaimana caranya tangan terbuka? Waduh. Iya, oke. Dari satu aktivitas ini teman-teman, sebenarnya kita sedang mencoba sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai posisi kontrol, ya. Posisi kontrol. Jadi kita ini, yang A ini diibaratkan memiliki satu posisi kontrol, sedangkan si B ini di luar itu dia mencoba gitu ya untuk mengambil alih kontrol dari kepala tangan tersebut. Nah, sebelum nanti kita bahas apa itu dari satu aktivitas ini teman-teman, sebenarnya kita sedang mencoba sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai posisi kontrol, ya. Posisi kontrol. Jadi kita ini, yang A ini diibaratkan memiliki satu posisi kontrol, sedangkan si B ini di luar itu dia mencoba gitu ya untuk mengambil alih kontrol dari kepala tangan tersebut. Nah, sebelum nanti kita bahas apa itu posisi kontrol dan bagaimana cara kerjanya, kita akan melihat satu video ini. Nah, ini video yang terjadi di kelas 3 ya. Saat itu saya mungkin sempat lapor dengan Miss Ina dan juga Miss Ima. Nah, ini mereka berlarian teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat bahwa mereka berlarian di sini, saya ada di sini. Ya, saya melihat mereka ke sana. Nah, sampai nanti akhirnya, nah ini ya saya sampai mau pegang mereka satu-satu. Ini yang terjadi, saya mau pegang mereka satu-satu dan tidak berhasil teman-teman ya. Ini saya ke sini, lalu saya masih nanti meminta mereka ada di sana yang di sekitar sini. Saya seperti apa ya, menegur mereka dan mengatakan bahwa saya akan menutup pintunya ketika mereka tidak berhenti untuk berlari. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, ini adalah satu gambaran tentang posisi kontrol. Kita berbicara tentang posisi kontrol. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini kita mau perubahan paradigma dulu teman-teman. Tentang teori kontrol oleh William Glasser. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Saya ulangi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid-murid kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Perubahan yang terjadi hanyalah ilusi. Jadi kita ini terkadang sebagai seorang pendidik atau pengajar di sekolah itu memiliki ilusi-ilusi begitu teman-teman. Ternyata tidak hanya orang lain gitu, tapi kita memiliki halusinasi atau ilusi-ilusi tertentu bahwa kita bisa mengontrol murid kita, bahwa dengan cara adanya peraturan, dengan adanya mungkin perkataan yang tegas, mungkin dengan adanya hukuman dan sebagainya, itu kita bisa mengubah mereka. Padahal seperti yang teman-teman lakukan tadi, bahwa mereka memegang kendali, mereka itu A. Jadi teman-teman dengan cara apapun tidak akan bisa membuka atau mengontrol mereka. Memang akan ada ilusi seolah-olah mereka mendengarkan teman-teman atau mendengarkan saya, tetapi ternyata itu hanya akan ya sementara saja. Ketika teman-teman nanti lihat setelah saya laporan dengan Miss Miss Inga atau Miss Ima, yang terjadi adalah mereka berbahaya. Karena apa? Karena yang saya lakukan tadi adalah itu tadi, dengan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak mengubah mereka, tetapi saya merasa posisi kontrol saya lebih tinggi dari mereka, sehingga rasa takut itu yang membuat mereka mengikuti apa yang saya mau, dan di sini salah. Nah, yang kedua teman-teman, ini disiplin bukan hubungan antara peraturan dan hukuman. Apalagi disiplin positif di sini yaitu tidak dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, kadang kita masih salah berpikir bahwa disiplin itu pasti harus kayak gini. Kalau tidak kayak gini, artinya tuh anak tidak akan belajar disiplin. Nah, itu adalah satu hal paradigma yang keliru. Paradigma yang ingin diubah, bahwa kedisiplinan itu tidak berasal dari luar. Kedisiplinan itu harus berasal dari diri sendiri, begitu. Nah, di sini teman-teman ada definisi baru mengenai disiplin. Disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan mulia. Tidak hanya tujuan kita, tujuan sekolah, tapi tujuan mulia. Menjadi orang yang mereka inginkan dengan karakter yang dimiliki. Jadi di masa depan itu karakter seperti apa yang seharusnya anak-anak kita itu dapatkan melalui perilaku kita, treatment kita kepada mereka. Nah, di sini kita ingin belajar. Kira-kira Kak Hadin berbicara apa mengenai ini? Nah, dari sini kita lihat teman-teman bahwa Kak Hadin mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin yang Ki Hajar Dewantoro katakan atau nyatakan itu berhubungan dengan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu ini, teman-teman. Merdeka itu mardika iku jarwanya ora mung ngepasing pamrih. Yang ini dan selanjutnya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya ketika anak-anak itu hanya kita saja yang menjadi kontrol luarnya, artinya anak-anak tidak berubah dari dalam diri. Nah, itu akan melelahkan. Seperti yang teman-teman tahu, kita memberitahu lagi, dan lagi kok gak berubah-berubah ya? Iya, karena kita mengambil posisinya salah. Kita ada di tempat yang salah ketika melakukan pembiasaan disiplin positif ini. Selanjutnya teman-teman, saya akan lanjutkan dengan ini. Nah, yang kedua, ini tentang tadi teman-teman kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita semua itu sebenarnya tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apakah teman-teman bisa menyebutkan kira-kira nilai-nilai kebajikan yang kita percayai tanpa adanya peraturan itu apa, teman-teman? Nilai-nilai kebajikan, segala sesuatu yang kita percaya, kita sepakati bersama, tidak menyangkut agama ini tidak menyangkut peraturan. Kira-kira apakah teman-teman bisa menyebutkan, teman-teman? Mungkin saya sebutkan satu, misalkan menghormati orang lain. Itu bukan bukan satu peraturan, tidak di agama memang ada, tapi itu merupakan hal yang kita sepakati bersama tanpa kita sadari gitu. Menghormati orang lain itu perlu, begitu. Apakah mungkin teman-teman bisa menyebutkan lainnya, teman-teman? Kejujuran. Ya, kejujuran, benar sekali. Memaafkan
Iya, benar sekali. Miss. Apakah ada yang lainnya lagi teman-teman? Sopan santun, iya, benar sekali. Iya. Mungkin satu lagi teman-teman. Jangan apa beda. Suara saya. Iya, jadi mungkin ada banyak sekali teman-teman seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Iya, benar sekali. Seperti contohnya misalkan mandiri, bertanggung jawab, lalu misalkan menghormati orang lain, sopan santun, berbicara betul-betul baik, atau mungkin berbicara dengan sopan. Artinya orang-orang itu merumuskan ini melalui banyak rumusan. Nah, rumusan yang terakhir yang pemerintah sebenarnya juga sudah berikan kepada kita, salah satunya adalah ini, profil pelajar Pancasila. Yang mungkin kita dari beberapa dari kita mungkin kurang familiar. Profil pelajar Pancasila itu apa? Walaupun kita sudah menarikannya, mungkin kita sudah kenal sedikit begitu ya, tetapi terkadang kita belum mengenal betul nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini teman-teman saya perkenalkan kepada teman-teman untuk nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Sekali lagi teman-teman, ada banyak sekali versi-versi nilai-nilai kebajikan yang disusun oleh pemerintah secara nasional maupun secara global. Ada banyak sekali dan semuanya itu baik. Nah, di sini kalau kita mau lihat di sini ada 6 teman-teman, ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tidak hanya tentang Tuhan, tetapi tentang akhlak yang mulia juga. Lalu kebinekaan global di sini ini sehubungan dengan bagaimana juga berkomunikasi dengan orang lain, juga dengan keberagaman yang ada. Gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Apakah sekolah kita sudah melakukannya? Sudah teman-teman. Apakah sudah fokus pada beberapa? Mungkin ada yang fokus, ada yang tidak. Nah, inilah waktunya di mana kita melihat kembali nilai-nilai kebajikan tadi sudah ada di kelas kita atau belum? Sudah ada di pelajaran kita atau belum? Sudah terjadi di lingkungan antar kita atau belum? Sudah terjadi di sekolah kita atau belum? Itu pertanyaan yang akan kita jawab seiring nanti kita ada diskusi atau diseminasi ini. Saya lanjutkan teman-teman. Yang selanjutnya ini ya, kita mau lihat ya apa yang kita lakukan ya. Morning service, anointing prayer, itu semua adalah salah satu wujud beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala versi yang teman-teman kembangkan, baik itu dalam doa-doa bersama dengan anak-anak, dalam penyembahan, pujian, dalam istilahnya morning devotion dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Yang kedua, First, greet others. Second, get along with everyone. Third, guide others. Fourth, give polite responses. Thank you. coba untuk memperbanyak untuk aktivitas anak-anak di dalam kelas, yaitu dengan cara-cara permainan yang teamwork, modelnya teamwork gitu ya teman-teman. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kodrat anak itu ada kodrat bermain. Jadi mereka itu belajar sambil bermain itu tidak apa-apa, asalkan ada nilai-nilai kebajikan tadi yang kita ajarkan. Jadi tidak hanya menyenangkan, tetapi ada nilai-nilai kebajikan di situ. Memang membutuhkan persiapan yang luar biasa, memang akan memakan waktu teman-teman itu luar biasa. Tetapi teman-teman akan mendapatkan feedback yang luar biasa pula. Kalau ada kesempatan lain nanti, saya juga akan share kepada teman-teman bagaimana sebenarnya kita melakukan refleksi terhadap setiap pembelajaran kita. Begitu ya teman-teman, apakah kita mendapatkan feedback, pembelajarannya Miss menyenangkan loh, ataukah pembelajarannya Mister begini loh. Itu kita wajib atau kita perlu mendapatkan feedback yang honest gitu ya, yang jujur dari anak-anak, sehingga kita tahu ada perbaikan yang perlu kita lakukan. Yang selanjutnya teman-teman, ini yang kedua. Nah, ini saya akan berbicara tentang motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Wah, namanya sepertinya sulit ya. Tetapi ini sebenarnya hal yang sangat penting teman-teman. Yang pertama, tentang teori motivasi di sini. Motivasi itu ada dua. Kita sudah sering tahu, ada intrinsik dan juga intrinsik. Jadi yang dua itu menghindari hukuman. Ini teman-teman, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Jadi hukuman
dan penghargaan. Ini kita berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus mengarahkan menuntun anak itu sampai pada ini, menghargai nilai-nilai yang dia percayai. Jadi ketika tidak ada gurunya pun mereka akan melakukan itu. Karena apa? Karena motivasinya intrinsik. Nanti akan ada beberapa contoh teman-teman yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Lalu yang selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Nah ini ya, hukuman dan penghargaan. Kita mungkin hukuman seringkali kita hindari mungkin, tetapi penghargaan kita masih banyak melakukannya. Termasuk apa yang akhir-akhir ini kita stop. Saya dan juga Miss Rin stop dikarenakan kami belajar tentang ini, tentang penghargaan. Karena penghargaan ini juga ternyata merupakan hukuman. Penghargaan yang menghukum. Nah, hukuman dan penghargaan sama-sama menghukum. Keduanya tidak menciptakan motivasi intrinsik pada murid. Kalau misalkan hukuman sudah jelas membuat anak nanti memiliki perasaan yang tidak enak, tetapi penghargaan sebenarnya juga menghindarkan mereka dari motivasi intrinsik, teman-teman. Nah, dan yang ketiga, teman-teman, ini yang diharapkan untuk kita lakukan, yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi contohnya ketika anak itu melakukan sesuatu yang salah begitu ya teman-teman, ketika anak terlambat atau mungkin melakukan sesuatu. Nah, seringkali kita tidak melakukan restitusi ini. Biasanya yang kita lakukan adalah yaitu tadi ya, nanti biasanya diminta apa dan apa sesuai dengan peraturan. Nanti dari Miss Riri nanti akan jelaskan lebih lanjut mengenai restitusi ini karena teman-teman nanti akan praktek. Begitu. Saya lanjutkan, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di sini letaknya hukuman tuh ada di sini, teman-teman. Identitas anak-anak itu gagal. Lalu identitas sukses itu ada dua, yang membentuk disiplin, konsekuensi di sini, dan yang kedua restitusi. Tetapi konsekuensi ini hanya menyebabkan sesuatu itu menjadi normal. Sedangkan restitusi ini menyebabkan menang-menang. Jadi bukan menang kalah tapi menang-menang. Kita mau lihat beberapa teman-teman. Sesuatu yang menyakitkan itu hukuman harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya. Lalu restitusi merupakan pilihan karena anak-anak bisa memilih apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk hal yang mereka kerjakan karena konsekuensi tertentu. Yang kedua, identitas gagal, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Lalu, untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Lalu restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, hukuman, korban mendapatkan keadilan. Jadi kita menghukum satu, misalkan A dan B bertengkar, kita menghukum yang A. Itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Oh, konsekuensinya karena kamu melakukan ini, berarti ini. Sedangkan korban tidak kita perhatikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi si A belajar, si B mendapatkan ganti. Lalu selanjutnya, murid akan tersakiti kalau hukuman. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Hanya tidak nyaman saja. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Jadi ada yang dikuatkan. Lalu perilakunya menjadi pasif agresif kalau banyak hukuman. Lalu konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Jadi kalau di bagian ini teman-teman ini negatif, yang konsekuensi ini netral, yang ini positif. Nah teman-teman, di situ teman-teman sudah memiliki kertas merah dan juga kertas kuning. Kita akan mengetahui dulu ya teman-teman tentang apakah 5 hal ini itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. 1, 2, 3. Iya. Oh, oke. Ada yang merah, ada yang kuning. Iya. Di sini kuning. Oke. Yang ketiga, pulang 10 menit lebih lambat dikarenakan terlambat 10 menit. 1, 2, 3. Ini, oh iya, tidak apa-apa teman-teman. Ini merupakan, iya. Lalu yang keempat, berlari keliling lapangan karena memukul teman. 1, 2, 3. Oh iya, ini sepakat semua ya. Ini sepakat. Ini yang nomor 4 sepakat semua. Yang benar ini teman. Hukuman itu modelnya itu impulsif ya teman-teman. Jadi tidak pernah ada peraturan itu. Kamu keluar. Nah itu bisa saja itu menjadi sesuatu yang berupa hukuman. Kalau itu tidak pernah diperkenalkan sebelumnya.
teman-teman hanya meminta itu pada waktu itu dan berbeda-beda. Satu anak datang terlambat, teman-teman bolehkan, misalkan yang anak yang lain tidak diperbolehkan atau lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan satu hal yang perlu kita sepakati. Nah, hal-hal ini teman-teman yang perlu kita seragamkan sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang tidak seragam ini menjadikan disiplin positif, budaya positif tadi kurang efektif, kurang efisien dan tidak segera terjadi bersama-sama dan merata. Nah, oleh karena itu sebenarnya diseminasi ini untuk apa yang membuat kita bersama itu memiliki satu gambaran yang sama tentang hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman mohon tidak dilakukan lagi itu teman-teman, tetapi konsekuensi boleh dilakukan apabila itu memang merupakan sesuatu yang sudah diperkenalkan. Tetapi lebih daripada konsekuensi, sebelum ada konsekuensi, teman-teman akan tadi melakukan sesuatu lagi yaitu restitusi. Itu yang penting dan teman-teman bisa nanti mau coba praktekkan. Yang selanjutnya saya akan tunjukkan ini teman-teman. Nah ini teman-teman, penghargaan yang menghukum ini ya, penghargaan yang menghukum. Ini di kelas bahasa Inggris teman-teman, jadi bukan di kelas teman-teman. Saya ini melakukan sistem kartu penghargaan berlevel. Ini yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi ini mereka akan dapat sesuatu dari saya. Nah, yang terjadi adalah teman-teman saya merasa dengan adanya itu mereka lebih lebih terstruktur, lebih istilahnya berkompetisi dengan positif, itu bahasa saya, padahal sebenarnya tidak terjadi ilusi tadi teman-teman. Lalu saya merasa bahwa anak-anak mudah sekali untuk diatur dikarenakan adanya ini. Tetapi setelah saya mempelajari ini, ternyata ini yang Everyone, do you still remember about I Got It card? Okay, who realizes that I didn't give you I Got It card for these 3 months? 1 year, yes, 1 year, 2022 to 2023. Okay, now I will tell you one announcement. The announcement is that there won't be any I Got It card. Good. But I only one get prize. Okay. Who feels disappointed? No. Oh, it's okay. Okay. Who feels okay? Who feels? Alright. Who feels? Miss, I even forget there is I Got It card. Even I got a prize from Miss Kiki. Okay. Alright. Okay. Now I want you to try to remember first. When there is I Got It card and there is no I Got It card, what changes? What is there anything change? Not really. Not really. Okay. Did you still do your best? Yes. Okay. Why then? Why you still do your best? I study about you, about your behavior, about the way you work with your friends, and also the behavior that we need to repeat. And yeah, sometimes I also need to read that again, or you need to read that again. The thing is that I have one other study which is about I Got It card. Do you remember I Got It card? Yeah. Do you remember that I haven't given you I Got It card? No. I don't know. For this second semester, I didn't give any to you. Yes. Okay, do you know the reason? No. Okay. Then this is the announcement. Okay. I will not give you again I Got It card. How do you feel about that? What is that? I Got It card. What is Okay. that? Okay. I'm okay with it. All right. You're okay with it? How do you think about that, Leo? No more I Got It card. Okay. All right. Motivation. Ketiga teman-teman dari saya itu tentang keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas ini teman-teman sebenarnya segala sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kita akan mulai dengan dua pertanyaan ini dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan sekolah? Mengapa tidak peraturan sekolah saja? Nah ini merupakan pertanyaan yang penting.
Saya ingin nanti meminta jawaban dari teman-teman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini ada teman-teman yang ingin sharing, boleh secara idealis, begini, boleh secara kenyataannya saja. Kenapa ini? Kenapa ini? Saya lihat di sana sering seperti itu. Iya, kenapa teman-teman? Yang ini alasannya kenapa itu ya? Banyak ini teman-teman sebenarnya memang yang pemerintah inginkan ya, ini cita-citanya pemerintah itu adalah menimbulkan satu motivasi intrinsik dari teman-teman, yaitu karena keselamatan dan kesehatan. Ya, keselamatan dan kesehatan. Kedua hal inilah yang kita namakan sebagai satu keyakinan. Ketika teman-teman yakin bahwa itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dilakukan, teman-teman tidak perlu polisi tadi. Teman-teman tidak perlu perlu jalan-jalan tikus, karena teman-teman akan melakukannya. Teman-teman tidak perlu CCTV, teman-teman tidak perlu dicek apakah ada yang mengecek temperatur kita atau tidak, apakah ada yang melihat kita mencuci tangan atau tidak perlu, karena suatu kesadaran atau keyakinan yang kita percaya. Nah, keyakinan inilah untuk menimbulkan inilah yang kita perlu kerja ekstra, begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan teman-teman, yaitu kesepakatan, membuat kesepakatan. Sebelum ada keyakinan, kita perlu tahu adanya ya, dan di sini akan meminta teman-teman untuk membuat kesepakatan kantor. Kesepakatan kantor ini belum pernah kita buat, sehingga teman-teman di dalam kantor itu temannya agak gini, soalnya kantor kayak gini ya, tapi tidak berani mengatakan sesuatu misalkan, atau ini nggak nyaman loh, kalau ada musik sekeras ini nggak nyaman loh, tetapi teman-teman tidak pernah mengatakan sesuatu. Itu perlu adanya satu kesepakatan di dalam kantor yang ternyata kita masuk saja tidak ada peraturannya, akhirnya peraturan ada setelah ada percekcokan. Nah, itu jangan sampai terjadi, gitu ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan mempraktekkan dulu teman-teman tentang kesepakatan kantor. Jadi saya ingin teman-teman di kantor lantai 1 silahkan berada di sini saja, dan kantor lantai 2 di sana. Sudah pas teman-teman? Ini lantai 2. Oh iya. Ini merupakan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas ya teman-teman, tapi teman-teman membuat keyakinan kantor. Setiap anggota kantor, misalkan ya kelas 1 ya, wajib didengar, diterima atau apa berdasarkan itu. Ya berdasarkan yang teman-teman sudah tuliskan. Dan teman-teman nanti perlu ingat gitu ya teman-teman, tempelan-tempelannya apa, sehingga detailnya teman-teman tidak lupa. Secara general teman-teman juga sampaikan apa nilai kebajikannya apa. Kalau di sini kelas 7 hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kira-kira teman-teman apa agar mudah diingat oleh satu warga kantor. Itu ada yang sama tuh, iya. Kok digunting kenapa? Biar dia dulu sini dulu aja. Sudah ditempel. Itu nomor sudah. Ini intinya jangan dorong, jangan dulu. Yang selanjutnya jangan dulu, teman-teman sudah bukan dulu. Itu tadi sudah di grouping menjadi satu kebajikan, nilai kebajikan dalamnya mana? Itu Berikut hasil keyakinan kantor yang telah dibuat teman-teman pada diseminasi budaya positif pada tanggal 3 Februari 2023. Dan akhirnya teman-teman dapat merasakan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi, terutama terkait bagaimana teman-teman saat di kantor berinteraksi dengan guru yang lainnya. Yang terakhir ini yang saya buat di kelas 6 teman-teman. Ini ada ini agreementnya masih seperti ini teman-teman. Kalau saya buat menjadi classroom unit yang saya tempelkan di kelasnya Miss Ani dan juga Mr. Chris. Di sini hanya ini, treat others with love and respect, lalu be independent and responsible of our study or classroom stuff, lalu be enthusiastic and happy at school. Jadi ini yang saya tempelkan di kelasnya Miss Ani dan juga Mr. Chris. Nah,
doesn't raise his or her hand. Speak English fluently. Listen to others and don't laugh at friends. Do we agree on this? Berikut keyakinan kelas 6 setelah kami membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk hari Senin teman-teman saya mengharapkan pada satu minggu itu teman-teman juga melakukan itu di kelas teman-teman, sehingga ada satu perubahan keyakinan kelas yang baru, sehingga anak-anak perlu diperkenalkan dan teman-teman juga bisa mencermati ada beberapa perilaku yang teman-teman ingin masukkan sebagai bagian dari classroom belief, sehingga ketika nanti teman-teman melakukan restitusi yang nanti akan dipraktekkan bersama dengan Miss Ririn, teman-teman tahu apa sih sebenarnya acuannya ketika teman-teman memarahi anak, acuannya itu apa gitu, ternyata ada. Begitu. Jadi itu nanti akan menjadi lebih menguatkan. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya sudah menjelaskan 3 hal, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Rekan CGP saya akan melanjutkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Dunia Pendidikan Ririn Utari. Menurut teman-teman, kebutuhan teman-teman terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, kebutuhan teman-teman tentang perasaan dikasih dan diterima tadi, itu akan terpenuhi dengan apa kalau menurut teman-teman? Saya sedang makan kenyang, kebutuhan kasih sayang saya terpenuhi. Kebutuhan kasih sayang terpenuhi. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Mari kita menganalisis kasus ini. Nanti teman-teman tulis jawabannya di kertas, ditunjukkan kita. Nah, ceritanya begini. Bimo, seorang anak TKP, selalu berlari ke luar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya ini membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Orang tulangnya Bimo ini dapat benar. Nah, kalau ada kasus seperti ini teman-teman, menurut teman-teman, jika Bimo ditanya kenapa kamu lari seperti itu dan membuat ngejar kamu, kalau jawabannya Bimo adalah seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Nah, seru soalnya. Kalau dia menjawab begitu, berarti kebutuhan anak ini apa? Kesenangan. Dengan bekerja sama bersama wali kelas 6, berikut penerapan budaya positif di kelas 6. Saya juga menganalisa kebutuhan dasar anak-anak kelas 6, dan ternyata saya menemukan bahwa sebagian besar dari anak-anak kelas 6 memiliki kebutuhan dasar yaitu dikasihi dan diterima. Sedangkan sebagian kecil dari mereka ingin mendapatkan kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Saya juga menerapkan penerapan posisi kontrol dan juga segitiga restitusi kepada anak-anak didik saya yang datang terlambat.
Berikut refleksi dari saya. Berikut refleksi aksi nyata saya. Setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.4, saya merasa sangat senang berbagi materi budaya positif ini kepada rekan-rekan guru. Tidak hanya sebagai ilmu baru, namun juga penguatan bagaimana kami, para guru, membentuk budaya positif di sekolah kami. Rekan-rekan guru mendapatkan ilmu dan ingin segera menerapkan ilmu yang didapat dari diseminasi budaya positif ini. Ada beberapa tantangan pada aksi nyata ini, di mana kami membekali rekan-rekan guru pada bulan Februari, sehingga budaya positif seperti keyakinan kelas belum dapat dilakukan di awal dan serempak. Kendala kedua adalah waktu yang terbatas di sekolah kami untuk memberikan paparan diseminasi dan praktik langsung. Kami berencana membuat kegiatan penguatan mengenai budaya positif pada saat kegiatan raker untuk tahun ajaran 2023-2024. Dengan kegiatan ini, saya pribadi berharap bahwa budaya positif yang memberikan paradigma baru dapat dijadikan kegiatan wajib di awal tahun ajaran. Berikut testimoni dari guru-guru Betani. Hari ini saya sudah belajar 5 posisi kontrol sebagai guru di kelas, dan yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha menjadi seorang manajer yang baik di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya belajar the more you understand someone, the less you judge. Jadi yang akan saya lakukan adalah menyadari bahwa setiap tindakan yang murid saya lakukan pasti ada alasannya. Pakai nama nggak sih? Enggak, terserah. Sudah ya? Ya. Saya belajar dari pertemuan ini adalah yang pertama belajar mengenai 5 fungsi kontrol sebagai guru di kelas, dan yang kedua saya belajar mengenai keyakinan kelas. Jadi kedua hal itu sangat berkaitan. Di saat ada keyakinan di kelas, maka tugas kita sebagai manajer, guru sebagai manajer akan sangat bermanfaat bagi seluruh siswa. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya belajar 5 posisi kontrol dan saya menyadari bahwa saya belum semuanya melakukannya, dan terlebih manajer, dan untuk lanjutannya saya mau belajar untuk menjadi manajer yang baik di kelas saya. Ya. Hari ini saya belajar tentang keyakinan kelas dan juga 5 posisi kontrol, dan yang saya lakukan setelah saya mengetahui posisi kontrol saya ingin menerapkan posisi kontrol dengan baik dan tepat sasaran. Terima kasih. Hari ini saya belajar tentang budaya positif dan juga 5 posisi kontrol. Dari sini saya berefleksi untuk bisa mengambil peran dari posisi kontrol itu untuk bisa menjadi manajer yang lebih baik lagi di kelas dalam mengajar anak-anak di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya belajar mengenai kebutuhan dari setiap siswa, bahwa setiap siswa kita memiliki kebutuhan psikologis maupun fisiologis yang harus dipenuhi. Jadi dari hal ini saya berefleksi bahwa sebagai seorang guru kita harus bisa atau mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terima kasih. Yang saya pelajari hari ini adalah paradigma yang baru, yang lebih luas, supaya menjadi pendidik yang berpihak kepada anak. Yang akan saya lakukan berikutnya adalah mencoba pendekatan yang baru, yang berbeda, supaya bisa menjadikan anak semakin nyaman dan menikmati proses pembelajaran. Semangat! Yang saya pelajari hari ini adalah bahwa setiap murid itu unik, punya keunikan sendiri-sendiri. Posisi kontrol guru itu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk di kedepannya mungkin saya akan memperbaiki cara mengajar saya. Mungkin selama ini saya masih menggunakan kontrol-kontrol yang salah. Yang saya pelajari hari ini bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda-beda, dan yang kedua juga mengenai posisi kontrol yang memang dari kelimanya saya sudah pernah melakukan dan dengan siswa yang berbeda-beda. Nantinya saya akan lebih memilih posisi kontrol yang sesuai, yaitu sebagai manajer agar membuat anak-anak juga lebih baik. Terima kasih.
Melalui pelatihan pada siang hari ini, saya belajar tentang disiplin positif untuk mengembangkan hal-hal baik di sekolah dan juga yang bisa diterapkan pada anak-anak. Dan kemudian ke depannya, saya juga ingin belajar lebih lagi untuk memahami anak-anak dan tidak menjudge mereka. Jadi saya ingin mengetahui isi hati mereka dulu, cerita mereka seperti apa. Belajar untuk memahami kebutuhan siswa saya lebih lagi yang sebelumnya tidak saya lakukan, dan saya juga ingin merubah posisi kontrol yang selama ini saya lakukan ke posisi kontrol yang lebih baik sebagai manajer yang lebih baik lagi. Hari ini saya belajar untuk menjadi manajer yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kedepannya saya berharap saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari hari ini dengan lebih baik lagi menjadi manajer yang baik di kelas saya. Terima kasih. Melalui pelatihan hari ini, saya belajar tentang bahwa penting untuk mengetahui kebutuhan dasar setiap siswa. Kemudian hal yang ingin saya lakukan atau perubahannya adalah saya ingin menjadi seorang guru yang menjadi manajer yang baik. Jadi tidak mudah untuk menghakimi siswa, tapi ingin lebih mengenal mereka lebih dalam dan juga melakukan restitusi yang baik. Mari kita lihat kembali tentang tolok ukur aksi nyata. Yang pertama, tertempelnya semua keyakinan kelas di sekolah, dan yang kedua, keberhasilan perubahan kelas melalui wawancara dengan para guru. Berikut testimoni dari wali kelas di sekolah kami. Setelah keyakinan kelas 1 growing ditempel, anak-anak memiliki banyak perubahan. Salah satunya pada saat lunch, biasanya anak-anak yang makan sambil jalan-jalan. Setelah keyakinan ini mereka sepakati bersama, saat ini mereka makannya sudah dengan kesadaran sendiri sambil duduk dan ada. Ya, jadi dari apa yang sudah ditulis kemarin terjadi perkembangan dari anak-anak dengan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, misalnya terjadi keramaian di kelas, mereka berusaha untuk saling mengingatkan
apa dari yang sudah ditulis kemarin. Mereka tidak boleh berisik di kelas. Itu contohnya. Saya Micheliana, perwakilan dari kelas 1, khususnya kelas 1 Sparkling. Sejauh ini selama kami sudah menempel keyakinan kelas, ada sedikit perubahan yang terjadi di kelas kami. Anak-anak menjadi lebih tanggung jawab karena mereka tahu apa yang mereka tulis di keyakinan merupakan hasil dari pemikiran mereka. Jadi mulai sekarang para guru lebih mudah mengingatkan anak-anak. Perubahan yang terjadi di kelas saya setelah kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak-anak, mereka jadi memiliki acuan dan mereka lebih memahami apa yang diinginkan oleh teman-teman. Sehingga kelas bisa menjadi lebih kondusif. Perubahan yang terjadi setelah saya menempelkan keyakinan kelas di kelas adalah kondisi kelas menjadi lebih kondusif dan juga anak-anak dapat lebih mudah untuk diatur. Selain itu, anak-anak juga dapat berperilaku lebih baik di dalam kelas. Halo, perkenalkan nama saya Mr. Chris. Saya adalah wali kelas 6. Perubahan yang terjadi pada murid-murid di kelas saya setelah keyakinan kelas diterapkan adalah yang pertama, anak-anak lebih disiplin dalam hal waktu. Mereka bisa datang ke sekolah lebih awal dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Yang kedua, anak-anak bisa lebih menghargai sesamanya, khususnya saat anak-anak melakukan presentasi di depan kelas. Anak-anak yang lain akan memberi perhatian dan memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh temannya. Sekian. Berikut beberapa umpan balik dari murid-murid saya tentang perubahan yang terjadi setelah saya menempelkan keyakinan kelas.